Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Nawamuti. Berikut USM News selengkapnya. Mengusung tema perlindungan konsumen di era transformasi digital, Universitas Semarang bersama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengajak masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran serta pemahaman mengenai hak konsumen serta undang-undang yang mengatur. Semarang bersama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN menggelar seminar dengan mengusung tema Perlindungan Konsumen di Era Transportasi Digital yang bertempat di Aula Lantai 6 Gedung Profesor Insinyur Jutata USM beberapa waktu yang lalu. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Rektor USM Dr. Supari STMT dan para narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dalam sambutannya, Rektor USM Dr. Supari menggarisbawahi mengenai pentingnya upaya sosialisasi perlindungan konsumen dalam mendukung visi USM yang mengedepankan keindonesiaan. Hari ini ada kegiatan seminar sosialisasi perlindungan konsumen di USM dan saya sebagai Rektor USM menyambut baik kegiatan seperti ini. Ini sesuai dengan visinya USM untuk keindonesiaan. Jadi ada hal-hal kebijakan pemerintah, peraturan perundangan itu sedang disosialisasikan di sini, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan turunan lainnya pelaksanaannya. Ini saya kira bagus, hal-hal baru yang ada di pemerintah seperti apa untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Dan USM ini dengan jumlah mahasiswa yang banyak di Kota Semarang dan di Jawa Tengah, saya kira kami merasa tepat diselenggarakan di USM. Seminar ini menjadi wadah penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai perlindungan konsumen di era digital. Dengan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah, diharapkan dapat tercipta kondisi yang lebih sehat dalam bertransaksi, serta meningkatkan pemberdayaan konsumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan kritis dalam menjalani kehidupan ekonomi digital. Edukasi, sosialisasi perlindungan konsumen kepada semua lapisan masyarakat, gitu ya. Apakah itu kalangan kampus, pelaku usaha, kemudian kalangan yang mungkin agak rentan, misal ibu-ibu, orang tua, kemudian juga anak-anak, gitu ya. Agar memang kita memiliki target peningkatan indeks pemberdayaan konsumen. Karena kemarin itu kita masih di angka 57,04 dalam tahap mampu. Yang betapapun kita masih sedikit lagi untuk mencapai masyarakat atau konsumen yang kritis di angka minimal 60, dan kalau bisa kita juga mencapai angka di atas 80 menjadi konsumen yang berdaya. Nah, dengan ini kita mencoba untuk memberikan edukasi ke berbagai kalangan agar semua masyarakat ini aware dan juga sama-sama memberikan dukungan bagaimana indeks pemberdayaan konsumen ini meningkat dan konsumen menjadi lebih berdaya, dan tentunya juga menggugah agar juga pelaku usaha yang bermartabat agar ekonomi Indonesia juga makin tumbuh dengan baik ke depannya, karena salah satu komponennya adalah bagaimana konsumsi masyarakat. Pemirsa, unit kegiatan mahasiswa kelompok studi sosial ekonomi atau UKM KSSE Universitas Semarang baru-baru ini menggelar seminar seputar ekonomi kreatif bagi mahasiswa. Melalui acara ini diharapkan peserta dapat memiliki pemahaman yang luas seputar dunia bisnis juga manfaatnya. Unit kegiatan mahasiswa kelompok studi sosial ekonomi Universitas Semarang baru-baru ini menyelenggarakan sebuah seminar yang menarik perhatian banyak mahasiswa. Dengan mengusung tema kesiapan Gen Z dan pemanfaatan teknologi akan peluang ekonomi kreatif di era Society 5.0, kegiatan ini mengajak para peserta untuk memiliki kreativitas dalam melihat peluang. Kegiatan yang diikuti oleh 75 peserta ini turut mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Di antaranya Sulistyorini SEMM dan Taufan Yuristian Esos. Sulistyorini SEMM sebagai pemateri turut menyatakan pentingnya inovasi bagi generasi Z. Gen Z itu perlu meningkatkan konektivitas dan kreativitas. Gen Z juga perlu meningkatkan inovasi untuk menciptakan teknologi-teknologi baru yang bisa dikembangkan melalui
digital ya. Kemudian ada ekonomi kreatif yang bisa mengembangkan teknologi dengan pemasarannya, kemudian dengan pengembangannya melalui digitalitas. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menggali potensi yang ada pada diri mahasiswa. Hal ini juga bertujuan agar peserta dapat memahami konsep bisnis kreatif di era Society 5.0. Selain itu, hal ini juga ditunjukkan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa agar mampu berpikir lebih luas mengenai dunia bisnis juga ekonomi kreatif di era Society 5.0. Tadi sampaikan bahwa Gen Z itu bagian utama dari industri ekonomi kreatif. Jadi dengan kemampuan dan kelebihan infrastruktur yang dimiliki oleh anak-anak Gen Z, otomatis sebenarnya industri ekonomi kreatif itu adalah tempat bermain, playgroundnya teman-teman Gen Z. Nah, jadi batasannya tadi kalau mamanya ditanya batasan dan kendalanya, saya bilang adalah diri sendiri, bahwa teman-teman anak-anak Gen Z ini harus self employee, nggak harus bercita-cita jadi karyawan, terus kemudian tidak membatasi diri dari ide-ide. Jadi batasannya hanya norma agama dan norma sosial. Jadi selama karyanya, selama usahanya di ekonomi kreatif itu tidak bertentangan dengan norma agama dan norma sosial gitu, mereka harus mencari terus dan mencari inovasi maupun kreasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi dan peluang ekonomi kreatif, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi untuk memajukan perekonomian di masa mendatang. Pemirsa, memasuki panen padi, petani Grobogan Jawa Tengah mengeluh lantaran harga gabah anjlok di saat petani menikmati panen padi musim pertama. Harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan harga Rp1.600 per kilogram. Kondisi tersebut berbalik dengan masih tingginya harga beras premium di pasaran. Meski panen padi, namun petani tidak bisa menikmati untung banyak lantaran terbebani harga pupuk yang mahal serta biaya perawatan padi dan sewa lahan sawah. Petani khawatir impor beras yang dilakukan oleh pemerintah akan semakin memperburuk harga gabah di tingkat petani. Memasuki panen padi musim tanam pertama, namun petani di Grobogan Jawa Tengah justru tidak membuat mereka menikmati keuntungan lebih. Salah satunya yang dialami petani di Desa Rejosari, Kecamatan Grobogan. Pasalnya di saat petani panen padi, harga gabah yang anjlok drastis mencapai Rp1.600 per kilo. Awalnya pada panen padi bulan Februari, harga gabah di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilo. Harga tersebut mengalami penurunan Rp1.000 sejak awal Maret, yakni Rp7.000 per kilogramnya. Namun saat petani menikmati panen raya padi musim pertama, harga gabah di tingkat petani kembali mengalami penurunan. Harga gabah di tingkat petani kini menjadi Rp6.400 per kilo. Anjloknya harga gabah di tingkat petani terjadi secara bertahap sejak panen pada bulan Februari hingga Maret ini, sehingga membuat nasib petani semakin terpuruk. Anjloknya harga gabah di tingkat petani tidak sebanding dengan tingginya harga beras di pasaran. Meski harga beras di pasaran di atas HET pemerintah, namun kenaikan harga beras tidak memberikan keuntungan terhadap petani. Lantaran harga jual gabah di saat panen raya padi musim pertama ini justru harganya anjlok. Sementara untuk harga beras di pasaran masih mahal, terutama harga beras premium. Saat ini untuk 1 hektar sawah, petani mampu mendapatkan hasil panen padi sebanyak 6 ton. Meski panen padi, petani tidak bisa menikmati keuntungan lebih karena habis untuk biaya penebusan pupuk yang mahal, biaya produktivitas perawatan padi, dan serangan hama dan banjir serta sewa lahan sawah yang mencapai Rp5 juta untuk seperempat hektar. Untuk hasil panen petani ini termasuk ya cukup lah Mas, kurang maksimal ya karena kendala banjir yang mau panen, itu termasuk ya mengurangi bobot dari penghasilan hasil panen. Idealnya dapat berapa Pak untuk 1 hektarnya? Ini kan saya nggak dapat sebau Mas, jadi kalau 1 hektar itu kan sebau setengah. Untuk cross checknya kalau sebau paling tidak biasanya dapetnya 6 ton. Kalau saat ini kurang tahu ya, tetapi ini baru setengah bau udah dapat berapa kasang ini?
16 kanyang Pak ya. 16 karung. Berarti menurun Pak Ya, panennya. bisa dikatakan menurun. Untuk harganya yang kemarin itu mencapai 7.000 lebih, tapi untuk sekarang saya tanya ke Tengkulak, tanya ke Bakul, katanya 6.400 untuk hari ini. Ya kalau di kisaran segitu ya termasuk ya masih masuk lah katakanlah. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan-bulan kemarin ya lebih untung untuk hari-hari yang kemarin gitu loh. Ya kalau ada import ya dengan otomatis tetap akan berpengaruh untuk petani. Pengaruhnya apa Pak? Ya paling tidak dari harga gabah yang sekian mungkin kalau kedatangan beras import mungkin nanti jadi turun harga gabah. Berarti khawatirnya harga nanti turun Pak ya? Ya khawatir. Menurut data Dinas Pertanian Grobogan sejak bulan Februari, di wilayah Grobogan terdapat sebanyak 30.000 hektar dan pada bulan Maret terdapat 45.000 hektar lahan sawah yang panen padi musim tanam pertama. Dengan menghasilkan 300.000 ton gabah kering giling dan menghasilkan 200 ton beras dan setiap tahun menghasilkan sebanyak 500.000 ton beras. Sehingga stok beras di Grobogan surplus 150.000 ton beras setiap tahunnya. Grobogan sendiri saat ini memasuki panen raya, di mana di bulan Februari sekitar 30.000 hektar, kemudian nanti panen belum seluruhnya panen dari 30.000 hektar itu sebagian masuk ke bulan Maret, sehingga di bulan Maret ini nanti ada panen di kisaran 45.000 hektar totalnya. Kalau di konversi menjadi gabah ya di kisaran 300.000 ton, kalau dikonversi menjadi beras sekitar 200.000 ton. Nah, sebenarnya untuk saat ini gabah atau beras di Grobogan cukup tersedia dan surplus. Seperti kita ketahui bahwa dengan jumlah penduduk 1,5 juta, kebutuhan beras per bulan itu di kisaran 12.500 ton atau per tahun sekitar 150.000 ton, sehingga dengan produksi gabah GKP atau GKG sekitar 800.000 ton per tahun, itu kalau menjadi beras di kisaran 500.000 ton, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat Grobogan setiap tahun 150.000 ton, masih surplus 350.000 ton. Kemudian untuk surplus di bulan Februari Maret itu masih ada kisaran 150.000 ton surplusnya untuk beras. Berarti aman Pak ya cadangan beras di Grobogan kemungkinan? Grobogan sangat aman karena surplusnya 150.000 ton di bulan untuk bulan Februari dan Maret. Misalnya dari Sragen juga mengambil, dari Sukoharjo, termasuk dari Jawa Timur pun mengambil beras, tapi sebagian besar diambil dari Jawa. Petani khawatir harga gabah akan terus anjlok dengan adanya permainan tengkulak besar dan impor beras. Seiring panen raya padi musim tanam pertama, petani berharap pemerintah memperhatikan nasib petani. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, untuk membantu warga terdampak bencana banjir beberapa hari yang lalu, Peduli Sedekah Grobogan memberikan bantuan terhadap 100 warga yang terdampak banjir. Bantuan tersebut diserahkan langsung ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir beberapa waktu yang lalu, sebuah yayasan sedekah Grobogan memberikan bantuan beras dan mie instan kepada warga yang terdampak banjir di Desa Kuripan, Purwodadi, dan Grobogan yang terdampak banjir beberapa hari yang lalu. Yayasan Peduli Grobogan bersama anggotanya sengaja langsung menyambangi rumah-rumah warga, sekaligus melihat kondisi rumah warga yang beberapa waktu yang lalu terdampak banjir. Iya, kebanjiran Om, sampai itu di atas lutut. Berapa meter Mbak kira-kira Mbak? Sudah lama Mbak, berapa hari ya? 3 hari. 3 hari Mbak ya?
Mbak, dengan bantuan ini Mbak bisa membantu peringanan beban banjir ya Mbak ya? Iya. Mbak, apa harapannya Mbak? Harapannya ke depan, kalau bisa jangan banjir lagi. Dari pencinta sedekah Grobogan, kegiatan kita di Jum keempat baru 443. Kita membantu korban banjir kemarin dengan berbagi nasi, beras, mie instan, dan susu di bulan suci Ramadan ini. Besar Mas kemarin banjirnya ya Mas? Sampai sedada. Ada berapa kakak di sini? Ada sekitar banyak kakak. Kita nggak bisa data satu persatu, yang penting kita yang sekiranya kita membutuhkan kita sambangi. Sekitar 100 orang. Harapannya ke depannya supaya bisa terbantu dengan ekonomi sekarang yang serba susah, beras mahal dan apa-apa, gas mahal, beras mahal, dan semoga sembako sedikit dari pencinta sedekah Grobogan bisa membantu dengan adanya banjir, adanya kegiatan PSG di siang hari ini. Yayasan ini akan selalu membantu meringankan beban masyarakat yang sedang membutuhkan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, memiliki dekorasi unik layaknya rumah adat Jawa yang kental dengan ukiran dan ragam pernak-pernik zaman dulu. Warung kopi Sebe Semeh dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda dan keluarga untuk dapat menikmati waktu berbuka dengan suasana yang hangat. Tempat ini juga turut menyuguhkan menu masakan rumah dengan harga yang bersahabat. Rekomendasi kuliner untuk berbuka puasa akan terangkum dalam Jajal Kuliner dan berikut liputannya untuk Anda. Halo pemirsa. Nah, sekarang saya ada di Sebe Semeh, tepatnya di Jalan Suhada. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani Uncle Pace. Oke. Dan saya sendiri Mas Des. Nah, tempat ini tentunya rekomendasi sekali ya buat buka puasa Ramadan. Sekali. Tempat ini rekomendasi untuk siapapun Instagramable yang pertama. Looknya juga vintage parah. Nah, interior di dalamnya keren. Mantap banget, estetik pokoknya. Cocok buat Gen Z ya toh. Padahal kita juga Gen Z sebenarnya. Pokoknya siapapun datang ke sini. Nah, oke. Yuk ikuti kami di langsung aja Sebe Semeh. Nah, jadi di dalamnya kopi Klothok Cap Sebe Semeh itu dalamnya tuh ada kayak gini nih. Interiornya tuh kayak vintage gitu. Vintage banget. Estetik lah pokoknya lah. Instagramable. Tempatnya juga tuh luas. Bisa buat beramai-ramai, satu keluarga, dua keluarga, bawa sini semua. Pokoknya pemirsa bisa lihat sendiri tempatnya bagaimana, estetik banget pokoknya. Rekomendasi buat kalian semua yang mau bukber. Nah, dan menunya sangat terjangkau sekali dan menurut saya enak-enak. Yuk guys, langsung mereview makanan di Sebe Semeh. Oke, makanan yang kita pesan sudah datang. Di sini ada mie rebus Sebe Semeh, mie goreng Sebe Semeh, nasi goreng Sebe Semeh, nasi goreng telur ayam Sebe Semeh. Oke. Nggak usah lama-lama, kita sikat. Oke, dari mie rebus Sebe Semeh dulu. Oke, rasanya gimana? Mari kita cicipi. Gimana Mas? Rasanya gurih banget dan rasa apa ya? Pas banget lah pokoknya ini nah. Coba. Nah, ini kan kita kebetulan pesennya tuh yang pedas. Buat kalian yang cinta, suka sama rasa pedas, cobain. Cocok banget. Rekomendasi buat kalian yang suka pedas. Terus itu enggak keasinan gitu loh, pas banget pokoknya rasanya. Lagian, itu isian di dalamnya tuh ada sosis, telur, terus sama bayam, kerupuk juga ada, komplit pokoknya.
udah diolah dari sini, jadinya satu porsi itu banyak banget gitu loh. Iya. Dan ini tuh rekomendasi paling rekomendasi di sini itu mie rebus sebeseme. Cocok banget lah buat kalian semua. Coba ini yang goreng ya. Ya. Kita coba ya. Coba. Gimana rasanya Uncle Pace? Man, buat kalian nih yang suka nasi goreng gitu, nyemek-nyemek. Nah. Belum afdol kalau aku belum cicipi nih. Nah, pasti terindul-indul sih. Coba cicipi. Rasanya tuh enggak yang asin, terus manis gitu enggak, tapi kayak pas gitu. Cocok banget, cocok rasanya ini. Rekomendasi buat kalian semua nih. Ini juga ada sosisnya, kerupuk juga ada, bayam, apalagi ya? Pete. Cocok banget. Pokoknya makanan di sini rekomendasi buat kalian yang mau buka bersama dan keluarga Anda di sini. Bentar, aku nggak bisa gambarin rasa enaknya gimana nih. Enak banget. Wah, mantap banget. Dan menu di sini itu sangat terjangkau. Rekomendasi buat kalian semua. Di sini murah-murah, nggak mahal. Terjangkau. Jadi buat siapapun bisa datang sini, ajak teman-teman kalian buat bukber pas Ramadan nih, puasa-puasa kan. Tepatnya juga. Ya, kita bisa sejuk dan enak. Sini kita pilih di tempat yang outdoor. Betul. Dan di sana juga ada yang indoor. Nah, bisa pilih yang outdoor atau yang indoor. Aja buat teman semuanya datang ke Kopi Klothok Cap Sebeseme di Jalan Suhada. Cheers. Kita lanjut makan dulu ya. Oke. Berbagai hasil inovasi pangan yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen di Fakultas Teknologi Pertanian UB masih terkendala dalam upaya hilirisasinya. Untuk itu, PT Brawijaya Multi Usaha mengajak sinergi dengan FTP UB untuk mempercepat proses hilirisasi produk tersebut agar dapat menjadi produk unggulan yang digemari oleh masyarakat. PT Brawijaya Multi Usaha atau BMU melakukan penandatanganan naskah kerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian untuk mendorong percepatan hilirisasi inovasi produk pangan yang telah dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa FTPUB. Direktur PT BMU Dr. Edi Orci Purwanto menjelaskan bahwa kerjasama ini penting sebagai upaya BMU untuk membantu inovasi fakultas yang sudah siap untuk diproduksi secara massal untuk masyarakat. Jadi BMU ini kan sebagai perusahaan milik Universitas Brawijaya tentunya berkewajiban untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Universitas Brawijaya, termasuk di fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya. Dan untuk tahap pertama ini kita melakukan MOU dengan Fakultas Teknologi Pertanian, karena di FTP ini banyak sekali produk-produk inovasi yang sudah seharusnya masuk ke hilirisasi sampai ke komersialisasi. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UB Profesor Yusuf Hendrawan mengaku sangat menginginkan agar terdapat area di UB yang khusus memajang dan menjual produk hasil inovasi pangan yang dihasilkan oleh fakultas. Melalui sentra tersebut nantinya produk inovasi dapat dihilirkan dengan lebih cepat. FTP UB saat ini sudah siap untuk melakukan produksi skala massal dengan berbagai skema yang memudahkan bagi PT BMU dalam langkah hilirisasinya. Jadi tujuan utamanya kalau dari BMU pasti ya, artinya dari BMU mereka untuk istilahnya untuk income generating unitnya untuk Universitas Brawijaya. Kalau dari FTP kami adalah untuk mengembangkan ya, memperbanyak produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, sehingga kami tadi berbincang-bincang perlu adanya satu area, satu misalkan pusat produk inovasi ya, baik itu misalkan seperti tempat oleh-oleh ya, atau tempat menjual produk-produk hasil karya mahasiswa dan dosen Fakultas Teknologi Pertanian.
khususnya nanti dari fakultas kami bisa menyiapkan model maklun ya, artinya kita memproduksi produk-produk pangan yang berkualitas ya dengan standar GMP yang mumpuni, kemudian dengan memperhatikan berbagai macam food safety ya. Nah, nanti dari maklun itu nanti bisa dihasilkan produk-produk kemasan pangan ya yang mungkin nanti bisa dijual oleh PT BMU. Dari Malang, tim liputan UBTV untuk USM TV. Pemirsa, di tengah lusinan toko halal di metropolitan Washington DC yang masuk 10 besar populasi muslim terbesar di Amerika Serikat, sebuah toko baru punya strategi tersendiri. Dimiliki oleh seorang pengusaha Afghanistan, Halal Depot menargetkan warga internasional dengan produk halal dari berbagai negara, juga aneka daging lokal, organik, dan halal zabihah yang dianggap lebih sehat. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nawamuti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falls Church, Virginia, merupakan salah satu kantong permukiman warga Muslim dari berbagai negara. Lusinan bisnis yang melayani komunitas, termasuk toko halal, terlihat di kiri kanan jalan. I used to go to other stores and it was designated for certain nationalities, and that made me to decide to open a multinational grocery store to have something for everybody. Halal Depot baru beroperasi Februari lalu. Well, the concept is to have like fresh produce and organic stuff from the local farms and have something for everyone. I just wanted to make it convenient for the area, for the neighborhood to walk in here so they don't have to like drive miles away. But also the main goal was to have a one-stop shop for the community. Walau pendatang baru, toko ini menarik sekitar 600-an pembeli per minggu. Well, the community is very diversified here. So we have people from Central America to Europe, Asia, Southwest Asia, Africa. So there is people from all over the world in this area. The merchandise is from all over the world. Walaupun ini banyak konsentrasinya banyak makanan-makanan Timur Tengah, tapi spicesnya masih bisa didapat di sini. Dan saya juga pengen nyari ini nih, biryani spices. Jadi ini memudahkan saya kalau pengen masak nasi biryani. Nah, kalau menunya Ramadan tuh gimana? It's a good question. Biryani, sop ayam, mungkin saya bikin martabak. My mom's going to my aunt's house, and that's why we get some chocolates to go to somebody else's house. Is this like a specialty chocolate that you can only get in a halal supermarket? Yes. I couldn't find these anywhere else. Selain dari beragam produk dari berbagai negara, toko ini juga menggunakan sebuah strategi yaitu price adjustment. Price adjustment adalah penyesuaian harga. Misalnya seorang konsumen menemukan barang yang sama, lebih murah di toko lain, maka toko ini akan bersedia mengganti selisihnya kembali kepada konsumen. Menurut imigran asal Afghanistan ini, salah satu andalan Halal Depot adalah bagian daging yang bukan hanya halal zabihah atau disembelih dengan tangan sesuai kaidah Islam, tapi juga organik. They are coming from Pennsylvania, which is more fresh and healthy. So we don't stock up frozen stuff, and we get them fresh 5 days a week. Monday through Friday, we get them from the local farms. Dengan fokus menyediakan produk halal berkualitas dari beragam negara, Halal Depot berharap bisa jadi langganan warga ibu kota, salah satu komunitas paling multi-etnis di Amerika. Dari Falls Church, Virginia, Aryatno Budianto, Ronan Zakaria, dan Dania Iman, VOA.